Hai para netizen yang berbudiman, tidak sombong, baik hati, dan rajin menabung untuk cicilan. Makasih ya udah mampir ke channel ini. Kali ini, aku akan menceritakan alur cerita film yang berjudul 200 Pounds Beauty. Jadi, film ini menceritakan tentang perjuangan seorang wanita gendut yang ingin merubah penampilannya untuk menjadi seorang wanita yang cantik dan langsing. Tanpa banyak spoiler di awal, cus kita langsung aja ke ceritanya. Enjoy kun. Awal film, kita akan diperkenalkan seorang wanita gendut yang bernama Hana. Terlepas dari fisik Hana yang sangat gendut, dia memiliki bakat yang luar biasa pada suaranya yang merdu. Hana bekerja paruh waktu di sebuah situs online sebagai wanita pelayan ponseks, karena dia memanfaatkan suaranya yang merdu. Selain itu, Hana juga bekerja di sebuah label musik pop terkenal di Korea sebagai penyanyi belakang layar untuk seorang artis pop yang terkenal yang bernama Ami. Ya, intinya mah si Ami ini tuh penyanyi lip sync gitulah ya. Ami sangat terkenal dan juga menjadi idola warga Korea karena suara emas dari Hana. Kalau di Indonesia ada nggak ya penyanyi kayak gitu? Alah, udah nggak usah dipikirin, jadi gibah. Lanjut aja ke ceritanya ya. Di perusahaan label musik itu, Hana memiliki sahabat yang juga berprofesi sebagai backing vokal si artis lip sync Ami. Dan dia bernama Hyung. Hana memiliki perasaan sayang dan cinta terhadap produser sekaligus sutradara di perusahaan label musik itu. Dan dia bernama Jun. Hari konser Ami, si penyanyi lip sync pun tiba. Anjay, sok keren dan bagus aja tuh si Ami. Padahal kan itu suaranya suara emas si Hana. Hana merasa senang dan kegirangan karena di layar monitor Jun memperhatikannya. Hingga tiba-tiba mantap, emang Jung sangat berbakat menjadi seorang produser sekaligus sutradara di perusahaan itu. Konser pun berakhir dengan sangat meriah. Seturunnya dari belakang panggung, Jun langsung menghampiri dan memeluk Hana. Karena Hana, konser ini berakhir dengan sukses dan meriah. Untuk merayakan kesuksesan itu, Hana dan Hyung pergi jalan. Tak lupa mereka mentato pinggang dengan gambar yang sama. Hakuna Matata예요. 아프리카. Keesokan harinya, seperti biasa Hana bekerja dan melayani para pria di layanan ponsek, kemudian melakukan rekaman di perusahaan label musik. Sebagai tanda terima kasih karena Hana sudah sangat berjasa terhadap perusahaannya, Jun dengan senang hati mengantarkan Hana ke sebuah rumah sakit jiwa, di mana ternyata ayah Hana salah satu pasien di sana. Ayah Hana mengalami stres berat karena ditinggal mati oleh istrinya, yaitu ibu si Hana. Jun memberikan sebuah gaun kepada Hana untuk dipakainya besok saat acara ulang tahun Jun. Dengan pede pun, Hana memakai gaun pemberian Jun itu. Alih-alih menjadi cantik dan seksi, Hana malah terlihat seperti hilir pucuk. Buntelan itu kita berhilan kayak. Di saat yang bersamaan, Ami pun datang. Dan ternyata Ami pun menggunakan gaun yang sama dengan Hana. Hana berlari keluar dari ruangan Jun. Dia kecewa dan juga sakit hati bahwa ternyata Jun memberikan gaun itu tidak hanya pada Hana, tapi pada Ami juga. Di sini Jun menenangkan Ami yang juga terlihat marah karena gaunnya sama dengan gaun yang dipakai Hana. Jun menjelaskan
bahwa dia sangat membutuhkan Hana untuk dapat membuat perusahaannya sukses, tak lebih dari itu. 만나 배. 그리고 버릇 고쳐줘. Dan ternyata perkataan yang sangat menyakitkan dari Jun terdengar oleh Hana yang sedang nongkrong di kloset. Hana sangat terpukul dan juga sakit hati mengetahui bahwa faktanya Jun hanya membutuhkan suara emasnya saja, tak lebih dari itu. Dengan perasaan yang sangat hancur, Hana menghulang. Tiba-tiba, dia teringat akan salah seorang membernya di aplikasi Ponseks yang berprofesi sebagai dokter bedah kecantikan. Tanpa ragu, Hana langsung mendatangi tempat praktek dokter tersebut. 하긴 한가요? 전 어제 Setelah mendengarkan semua cerita Hana yang sangat menyedihkan, dokter itu pun menyetujui untuk merombak total tubuh Hana dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hana berusaha sekuat tenaga untuk merubah penampilan dan juga menurunkan berat badannya. 열하나 Sedangkan di sisi lain, Jun membatalkan semua konser AMI sambil menunggu Hana kembali yang telah lama menghilang. 1 tahun berlalu. Untuk yang pertama kalinya, Hana melihat dirinya sendiri di sebuah cermin. Berubah 360 derajat menjadi sosok wanita yang cantik dan juga langsing. 전 안전벨트가 Dengan sangat semangat dan bahagia, Hana menemui Hyung. Namun dia tidak mengenali Hana yang sekarang. Hana langsung menunjukkan tato di pinggangnya saat dulu dia ditato bersama Hyung dengan gambar yang sama. Dengan tato itu, Hyung mempercayai Hana. Setelah ngobrol dan gibah ngalir ngidul, Hyung mengatakan bahwa perusahaan Jun sedang mengadakan audisi untuk menggantikan posisi Hana sebagai penyanyi belakang panggung. 난 그래요 말할수록 가슴이 Tanpa ragu, Hana mengikuti audisi tersebut. Namun dia menyembunyikan identitas aslinya. Dia merubah namanya menjadi Jennie. 바람결이 장아 내기만한 작은 아름답게 펴고 가는 내요 어려워도 가지 Ya udah pastilah ya si Jennie pun diterima di label musik itu. Karena melihat kecantikan Jennie, Jun melakukan rapat dengan para petinggi perusahaan bahwa dia akan mengorbitkan Jennie sebagai penyanyi utama, bukan sebagai penyanyi belakang panggung untuk kami. Dan untuk sementara waktu, Ami diliburkan dulu dari semua jadwalnya di perusahaan itu. Semua terfokus kepada Jennie. Tak terima dengan keputusan perusahaan yang memberhentikannya, Ami mencari tahu asal-usul dan seluk-beluk tentang Jennie. 오줌이 나온다. Di sisi lain, Jennie mengadakan konser perdananya. Sedikit terlihat gugup dan canggungnya si Jennie. Biasanya kan dia bernyanyi di belakang panggung. Nah sekarang benar-benar dia yang jadi penyanyi aslinya di atas panggung. Dan konser itu pun berakhir dengan gegap gembita penuh sukacita. Dalam sekejap, Jennie pun menjadi idola baru di Korea. Albumnya pun meledak di mana-mana, walaupun tanpa menggunakan bom dan petasan sekalipun ya. Setelah menjadi detektif dadakan, akhirnya Ami mengetahui bahwa Jennie adalah Hana dari omongan ayahnya Hana yang sama dengan omongan Hana.
Ami pun membawa ayah Hana untuk membocorkan rahasia Hana pada Jun. Si Jenny malah memilih tidak mengakui ayahnya. Dia mengatakan pada Jun bahwa bapak-bapak itu adalah penggemar beratnya. Dasar kualat lo demi cinta sampai gak ngakuin bapak kandung sendiri ya. Jun masih memikirkan kejadian tadi siang. Dia masih penasaran apakah betul yang dikatakan Ami atau hanya bohong belaka. Setelah lama mengulang, akhirnya sutradara film ini pun menyuruh Jun melihat sebuah coretan di kaca yang digambar oleh Jenny. Kemudian dia teringat bahwa dulu Hana juga sering menggambar seperti itu hingga mentato gambar itu di pinggangnya. Keesokan hari beberapa menit sebelum konser kedua Jenny, Jun berkata pada Jenny bahwa dia sudah mengetahui Jenny adalah Hana. Dan Jun sangat kecewa dengan semua kebohongan Hana, sampai tega tidak mengakui ayahnya sendiri. Jun menjelaskan pada Hana bahwa dulu saat Jun mengatakan hanya memanfaatkan Hana di depan Ami, itu hanya bohong belaka. Dia melakukan itu karena untuk kebaikan perusahaan, agar Ami tetap senang dan betah di perusahaan label musik Jun. Karena memang saat itu Ami sedang sangat populer dan juga booming di Korea. Mendengar hal itu, Hana pun sangat menyesal dengan semua perilaku yang ikut berubah bersama fisiknya. Hana pun naik ke panggung. Saat di panggung, dia tidak bernyanyi sama sekali. Dia meluapkan semua kesalahan-kesalahan dan kebohongan-kebohongannya di depan semua penonton. Cinta sejati tidak memandang fisik. Namun cinta sejati akan menerima semua kekurangan orang yang disayanginya. Seperti halnya kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Jadilah diri sendiri, maka cinta sejatimu akan mendatangimu. Anjay, ujar si Hana. Tak lupa dia dengan penuh emosi langsung menggabruk ayahnya dan meminta maaf atas semua kelakuannya. Semua penonton pun ikut menangis melihat konser yang menyedihkan ini. Setelah konser itu berakhir, semua kaset, poster, majalah, dan apapun yang berhubungan dengan gambar dan nama Jenny langsung dibuang oleh semua orang dan mengganti semua itu dengan Hana. Dan film pun selesai.